Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, tiga hal yang sering kali menjadi perusak tatanan negeri ini. Senantiasa tak pernah berhenti menjadi penghambat menuju Indonesia yang lebih baik. Sosok pemimpin KPK yang tegas dan berintegritas pun kini tengah dinanti agar dapat mengembalikan marwah lembaga dan tegas dalam memberantas rasuah. Lalu seperti apa tuntunan memilih calon ketua KPK yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ustadz Dindin Ridwanuddin, dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Syarif Hidayatullah, akan memaparkannya untuk Anda dalam segmen Hikmah Siang. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi bentuk komitmen serius pemerintah untuk memberantas korupsi di tanah air. Sayangnya lembaga anti rasuah tersebut citranya melemah lantaran pimpinannya terseret kasus hukum. Hal tersebut yang menjadi tantangan tersendiri bagi panitia seleksi untuk lebih selektif dalam memilih calon pemimpin KPK untuk periode berikutnya. Kami akan membahas terkait pemimpin KPK yang tegas dan berintegritas dengan dosen Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ustadz Dindin Ridwanuddin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menurut pandangan Pak Ustadz nih, bagaimana sih penanganan korupsi oleh KPK selama ini di Indonesia, Pak Ustadz? Oh baik. Kalau kita merefleksi dari berbagai pemberitaan dan sebagainya, gitu ya, terkait dengan penanganan korupsi dan yang kita pahami bersama, bahwa penanganan korupsi di Indonesia itu hakikatnya pada posisi stagnan gitu ya dalam 10 tahun terakhir. Itu data memberikan informasi kepada kita terkait itu. Yang dirilis oleh KPK, yang dirilis oleh ICW gitu ya, bahwa Indonesia dari tahun 2014 sampai 2023 itu dia persepsi terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia itu pada angka 34. Stagnan, 10 tahun terakhir stagnan. Artinya itu tidak naik, tidak turun. Ternyata itu bukan prestasi gitu kan ya. Ditambah lagi ternyata stagnasi dari angka dari persepsi korupsi tersebut gitu. Ternyata secara pemeringkatan di dunia terkait dengan penanganan korupsi di Indonesia itu bukannya naik, malah turun dari 110 ke 115 dari 180 negara gitu kan yang disurvei gitu terkait dengan indeks persepsinya korupsi itu. Ternyata Indonesia malah turun dari peringkat 110 menjadi 115. Artinya apa? Dalam hal ini konteks pemberantasan korupsi di Indonesia menemukan permasalahan-permasalahan gitu kan. Konteks permasalahan itu tentunya bisa dari banyak hal gitu ya yang bisa berdampak kepada penurunan dari kualitas kinerja dari KPK itu sendiri gitu ya. Demikian. Pak Ustadz, ini beberapa waktu terakhir citra KPK semakin menurun. Betul. Lantaran sejumlah pimpinan KPK-nya ini terseret kasus hukum dan juga ada yang melakukan pelanggaran kode etik. Sebenarnya kalau menurut pandangan Ustadz sendiri, apakah hal tersebut merupakan bentuk pelemahan KPK atau sebenarnya ada penyebab lain nih Ustadz? Ya, baik. Kalau saya berpendapat, saya bisa katakan saya itu bersuudzon gitu ya, bersuudzon. Mohon maaf kalau saya katakan bersuudzon. Ini adalah satu hal yang secara sistematis sudah direncanakan, gitu ya. Karena melihatnya begini, dalam prosesnya itu sangat berasa oleh masyarakat itu bahwa terjadi pelemahan dari fungsi KPK itu sendiri, pelemahan dari kinerja KPK itu sendiri. Boleh kita lihat dari pengalaman pimpinan yang 5 tahun terakhir ini gitu ya. Bagaimana kok bisa puncak pimpinannya, pimpinan tertingginya diindikasikan, meskipun belum menjadi ingkrah gitu ya, diindikasikan terlibat dalam korupsi gitu kan. Dia yang seharusnya menjadi jenderalnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, malah dia sendiri yang diindikasikan menjadi pelaku korupsi itu sendiri.
Kemudian dari proses sebelumnya kalau kita mundur gitu ya, bagaimana profil ini dari sejak pencalonan saja sudah mendapatkan reaksi dari publik luar biasa gitu kan. Artinya kepercayaan publik terhadap profil ini pun ternyata sudah jelek. Kemudian dalam ketika dia menjabat diamanahi untuk menjabat posisi sebagai pimpinan KPK, dia malah berkhianat gitu kan. Jadi saya bersuzon sekali lagi gitu ya, bisa jadi ini bentuk pelemahan gitu, karena hakikatnya kan KPK itu sendiri kan sifatnya ad hoc gitu ya. Jadi bukan hal lembaga yang secara konsisten terus ada gitu ya. Dia itu ada, bisa jadi misalnya ada kelompok-kelompok tertentu, ya udahlah yang namanya kerjaannya pemberantasan korupsi itu ranahnya polisian atau ranah kejaksaan. Bisa jadi arahnya ke sebelah sana. Gitu. Oke. Ustadz, ini kan baru-baru ini panitia seleksi calon pimpinan KPK sedang menyortir lagi nih sosok-sosok yang nantinya akan menjadi pimpinan KPK untuk periode berikutnya. Betul. Kalau dalam tuntunan Islam, pandangan Islam sendiri, sosok seperti apa sih Pak Ustadz yang nantinya cocok menjadi pemimpin yang berintegritas juga untuk KPK ke depannya? Baik, sebenarnya yang namanya agama itu memang memandu kehidupan kita, baik itu kehidupan pribadi ataupun kehidupan bersosial gitu ya. Dalam konteks ini agama juga memotret bagaimana profil-profil yang terbaik, salah satunya terkait dengan pimpinan. Saya ingin merujuk dari salah satu dari banyak ayat terkait dengan konteks pimpinan dalam Al-Quran, itu surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, bahkan berkhianat pada dirinya sendiri. Nah, ini satu poin yang sangat penting untuk dijadikan referensi kita ketika kita memimpin atau memilih seorang pimpinan. Pastikan dia tidak punya rekam jejak, dia itu seorang yang tidak amanah gitu kan. Pastikan, jadi Al-Quran sangat menitipkan, pastikan yang namanya pimpinan itu harus orang-orang yang amanah. Nah, kemudian saya kalau dalam konteks ini saya berhusnudzon kepada panitia seleksi KPK gitu ya, yang belakangan kan tinggal sisa 20 dan kemudian kemarin itu kan sudah berakhir sesi wawancaranya yang akhirnya didesak dari tertutup menjadi terbuka gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah sudah terbuka gitu kan, dan saya dalam kali ini berhusnudzon. Kalau tadi bersuudzon, kalau berhusnudzon 4 orang yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menjadi panitia yang melakukan wawancara terakhir ini, saya berhusnudzon mudah-mudahan mereka mereferensi kepada poin-poin integritas itu sendiri. Poin-poin integritas. Konteks integritas sendiri kan berkaitan dengan bagaimana apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, sejalan, seia, sekata dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini kan memilih orang seperti ini susah gitu ya. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan sejalan dengan apa yang diucapkannya. Itu mudah-mudahan saya berhusnudzon pimpinan KPK bisa dipilih ya berdasarkan referensi ini gitu ya, berintegritas itu sendiri. Nah, kemudian bahwa hakikatnya pimpinan KPK yang dipilih itu mudah-mudahan juga direferensi oleh panselnya itu merujuk kepada bagaimana profil Rasulullah SAW terkait dengan sifat Rasulullah yang lain gitu kan. Yang namanya pimpinan itu dia punya profil siddiq. Siddiq itu artinya percaya bahwa Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui dan sejarah mencatat dan berbagai artefak sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW dipercaya tidak hanya oleh komunitasnya saja, tapi orang-orang yang kontra kepada Rasulullah SAW pun percaya, gitu kan? Percaya akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Konteks siddiq itu penting ada dalam diri kita, termasuk dalam diri pimpinan calon pimpinan KPK yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah amanah. Ayat tadi memang sangat menitik beratkan salah satu ayat Al-Quran itu. Jadi jangan sampai apa yang kita pilih adalah profil orang yang pernah punya jejak tidak amanah, gitu kan. Kita bisa melihat dari rekod kesehariannya dalam sejarah hidupnya itu bisa, gitu kan. Apalagi zaman sekarang itu kan dari rekam jejak digital saja bisa dilihat, gitu kan, profil seseorang itu, gitu ya.
Dan kemudian amanah ini untuk memastikan bahwa dia bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya dia kerjakan. Dia merujuk kepada perundangan-undangan yang mengatur bagaimana dia bekerja, gitu kan. Amanah. Kemudian melaporkan apa yang dia kerjakan sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Betul-betul amanah, gitu kan. Dan kemudian profil yang ketiga dari sifat Rasulullah SAW adalah fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Cerdas ini dalam konteks bahwa pimpinan KPK tidak hanya harus pintar, tapi dia cerdas. Orang pintar saja tidak cukup, tapi orang cerdas itu bisa memotret, gitu kan, bisa melihat potensi-potensi. Misalnya begini, ketika misalnya bahwa yang namanya pola-pola koruptif yang sedang berkembang itu kan yang namanya kejahatan terus berkembang. Betul. Banyak kejahatan terus berkembang dan biasanya kejahatan lebih cerdas daripada kepolisian, daripada kita itu makin terus baik teknologi ataupun yang lainnya itu selalu begitu. Termasuk dalam aspek korupsi yang namanya orang meniatkan korupsi itu berbagai cara dia lakukan. Nah, orang yang namanya pimpinan KPK harus bisa memotret potensi-potensi itu, gitu kan. Seperti halnya yang kita contohkan sebelumnya, misalnya bagaimana ada kode-kode yang ternyata terbaca oleh komisioner KPK itu ini bentuk penyuapan, gitu kan, dengan istilah-istilah apel dan sebagainya itu ternyata boleh saja di WA-nya atau di SMS-nya itu bunyinya apa, itu ternyata itu merujuk pada poin tertentu, deal-deal tertentu yang ternyata itu adalah transaksi yang ternyata termasuk pada sifat-sifat koruptif, gitu ya. Jadi berkaitan dengan fatonah itu perlu dimiliki oleh pimpinan KPK, gitu ya, cerdas dalam memotret salah satunya itu potensi-potensi yang mungkin dijadikan celah-celah untuk korupsi. Kemudian yang keempatnya adalah tablik itu berkaitan dengan kemampuan menyampaikan. Nah, ini saya dalam hal ini saya ingin menyoroti bahwa KPK kan tugas utamanya itu dua, gitu ya, berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan, gitu ya, yang sering diberitakan dua hal ini kan, pencegahan dan kemudian pemberantasan. Nah, terkait dengan tablik ini mungkin bisa jadi terjadinya banyak korupsi di tanah air kita itu karena mungkin pada aspek pencegahannya yang kurang, ya. Secara publikasi pun kita bisa melihat, gitu kan, dari berbagai media, dari liputan berbagai stasiun TV ataupun media massa yang lainnya itu untuk memotret KPK melakukan berbagai kegiatan pencegahan itu jarang dipublikasikan. Bisa jadi mereka melaksanakan, cuman maksud saya ketika tidak dilakukan secara masif proses dari pencegahan itu, gitu ya, dan itu bisa berdampak, gitu ya, kepada tadi itu. Akhirnya yang tersorot lebih kepada aspek yang pemberantasannya, OTT di mana-mana, itu penangkapan korupsi di mana-mana, gitu ya. Cuman kalau sekarang kita balik, ya terkait dengan tablik tadi itu, memang KPK punya kewajiban untuk memastikan berbagai lembaga, ya, setiap orang yang memiliki jabatan itu tuh memastikan terbimbing dengan seksama untuk terhindar dari perilaku korupsi tadi. Artinya dalam hal ini KPK melakukan kegiatan pencegahan, gitu ya. Dalam hal ini ingin saya sampaikan bahwa saya bersusun mudah-mudahan yang 4 orang yang menjadi penyaring akhir dari calon pimpinan KPK ini merujuk kepada 4 profil sifat Rasulullah SAW: sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Ustadz Dindin Ridwanuddin, di mana dalam konteks membicarakan calon pemimpin KPK ke depannya memang perlu memperhatikan tuntunan-tuntunan Islam dan juga memperhatikan sifat-sifat dari Rasulullah SAW. Dari Bogor, Jawa Barat, Sarah Ruhendi, Suritiasa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.